Informasi lain pemirsa, pasca penemuan ratusan pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan, pihak sekolah mengungkap adanya ruang bawah tanah di lingkungan sekolah. Pihak kuasa hukum yayasan sekolah mengungkap adanya bunker terkunci di dekat ruangan yang menyimpan ratusan senjata, narkoba, dan CD film dewasa. Bunker itu diduga sengaja dibuat untuk menyimpan senjata lainnya. Pihak sekolah menegaskan tidak punya kewenangan untuk membuka bunker tersebut dan telah meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan ini. Namun pihak sekolah kecewa lantaran laporan tersebut lamban ditindaklanjuti. Salah satu informasi itu kami masih meminta untuk dibuka. Jadi sampai hari ini kami memang belum dibuka. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel. Penemuan ratusan pucuk senjata api, kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan normal pada Jumat hari ini pemirsa. Aktivitas tampak normal pasca penemuan ratusan pucuk senjata api, narkoba, dan cakram padat berisi konten pornografi. Kuasa hukum yayasan sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tidak ada gangguan berarti. Laga Indonesia kontra Singapura akan merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket keempat besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and as I said, he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan. Ya, malam ini Timnas Indonesia berdiri di persimpangan pada laga penentu yang menegangkan. Menghadapi tuan rumah Singapura, kemenangan menjadi harga mati untuk mengamankan tiket semifinal yang dinanti. Bukan lagi saatnya obral janji atau banyak alasan. Taktik Garuda malam ini wajib berbuah kepastian. Bersama saya Nova Zakwan dan menyaksikan Sindo Prime. Timnas Indonesia mengemban misi keluar dari lubang jarum saat melewat ke markas Singapura pada malam ini. Bagi Garuda, kemenangan adalah harga mati karena jika hanya bermain imbang, Indonesia dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia melakoni laga krusial saat bertandang ke Stadion Jalan Besar menghadapi tuan rumah Singapura Jumat malam. Misi Garuda adalah keluar dari lubang jarum karena terancam gagal ke semifinal. Bagi pasukan pelatih John Hartman, kemenangan adalah harga mati. Di klasemen sementara, Vietnam memimpin dengan 7 poin. Singapura juga mendulang 7 poin, hasil 2 kali menang dan sekali seri. Sementara Indonesia di peringkat 3 dengan 2 kali menang dan sekali kalah.
Untuk lolos ke 4 besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Sementara Indonesia wajib memenangi laga pamungkas grup. Hitungan di atas kertas, Singapura memang lebih berpeluang. Pasukan pelatih Gavin Lee tersebut dipastikan lebih memilih bermain aman karena hanya butuh hasil seri. Apalagi Haris Harun dan kawan-kawan membidik trofi juara kali kelima. Sementara Vietnam hampir dipastikan lolos ke semifinal. Seperti Singapura, Vietnam juga hanya butuh tambahan 1 poin untuk mengamankan tiket ke semifinal. Namun menghadapi Kamboja, Vietnam lebih diunggulkan menang karena bermain di kandang dan punya kualitas jauh lebih baik ketimbang Kamboja. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tidak punya opsi lain kecuali menurunkan formasi terbaik saat menghadapi tuan rumah Singapura Jumat malam. Tidak ada lagi eksperimen dan pertimbangan menit bermain karena pilihannya hanya kemenangan demi lolos ke semifinal. Timnas Indonesia melakoni laga hidup mati saat menghadapi tuan rumah Singapura di laga pamungkas Grup A ASEAN Youth Cup 2026. Skuad Garuda harus menang jika ingin lolos ke semifinal. Tak ada opsi lain bagi pelatih John Hartman kecuali menurunkan formasi terbaik. 3 kali main di fase grup dengan hasil 2 kali menang dan sekali kalah, Hartman tentu telah mengevaluasi performa tim dan pemain. Tidak ada lagi eksperimen dan pertimbangan menit bermain. Hartman wajib menurunkan starting 11 terbaik demi memenuhi target 3 poin. Nadeo Argawinata diperkirakan menjadi starter di bawah Mistar. Sementara Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama berpotensi menjadi trio andalan di lini belakang. Di lini tengah, Eliano, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Doni Tripamungkas diprediksi tampil sejak kick-off. Sementara di lini depan, Beckham Putra dan Ragnar Oratmangun bakal menopang manuver Mitchell Baker. Menghadapi Singapura, Hartman meminta pasukan yang bermain lebih disiplin dan main rapat. Pelatih asal Inggris tersebut menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan kalah dari Vietnam karena lemah dalam transisi. Pemain cepat naik saat menyerang, namun tidak rapat dan kurang cepat saat kehilangan bola dan lawan melakukan serangan balik. Timnas Indonesia wajib mewaspadai 3 senjata utama Singapura saat kedua tim bertemu pada laga penentu Grup A ASEAN Championship 2026. Umpan terobosan akurat, umpan silang presisi, serta ketajaman Ilhan Fandi menjadi ancaman yang harus diantisipasi oleh Garuda. Laga kontra Singapura menjadi penentu langkah timnas Indonesia menuju babak semifinal. Selain memburu kemenangan, Garuda juga harus mampu meredam kekuatan tuan rumah yang tampil konsisten sepanjang fase grup. Ancaman pertama datang dari umpan terobosan akurat pada gelandang Singapura yang memiliki visi bermain yang baik. Karena itu lini belakang Indonesia tidak boleh kehilangan konsentrasi. Kesalahan kecil sedikit saja dapat dimanfaatkan Singapura untuk menciptakan peluang emas. Kekuatan Singapura berikutnya adalah umpan silang presisi dari kedua sayap dengan akurasi tinggi ke dalam kotak penalti. Situasi ini kerap membuat penyerang mereka mendapatkan ruang untuk menyambut bola. Indonesia dituntut disiplin menutup ruang gerak pemain sayap lawan serta memenangkan duel udara agar skema serangan lawan tidak berujung menjadi gol. Ancaman terakhir datang dari Ilhan Fandi, penyerang muda andalan Singapura yang memiliki insting mencetak gol tinggi. Ilhan mampu memaksimalkan umpan terobosan maupun umpan silang menjadi peluang berbahaya di depan gawang. Jika Garuda mampu memutus alur umpan dan membatasi pergerakan Ilhan Fandi, peluang Indonesia untuk mengamankan 3 poin dan memastikan tiket ke babak semifinal akan semakin besar.
Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait penemuan ratusan senjata di gudang sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi diperiksa guna mengungkap latar belakang keberadaan senjata-senjata tersebut di dalam area sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan temuan 995 senjata di gudang sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan terdiri dari 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, dan 1 pucuk senjata api laras panjang pabrikan, serta M4, karabin, serta AK-47 dan FN-90. Saat ini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Polisi juga akan merespon permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan. Informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD film dewasa, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaan. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah berangkat dari rutan KPK, siang tadi diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan. Febri datang dengan mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru yang dipegang erat. Hingga berita ini dibacakan, Febri Adriansyah masih diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait sangkaan pencucian uang setelah ditemukannya uang ratusan miliar rupiah dan juga batangan emas di rumah dinasnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa pada hari ini tim penyidik 9 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadwal hari ini itu pemeriksaan terkait dalam kasus tersangka FA dan ini ada 5 orang. Di mana dari 5 orang ini yang hadir 3
2 tidak hadir dan nanti berikutnya akan dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan diperiksa dalam 2 kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Febri menegaskan permohonan tersebut sebagai upaya menguji proses hukum yang sedang berjalan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya saya bilang setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan permohonan pra-peradilan bukan sebagai bentuk upaya menghindari hukum. Sebaliknya, langkah ini merupakan penggunaan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan asas negara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka TPPU Febri Adriansyah, ada rekan Danan Daya di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat malam Danan, seperti apa pemeriksaan tersangka Febri hingga malam hari ini? Selamat malam Noval dan pemirsa, benar saja bahwa saat ini saya sedang memantau pemeriksaan dari tim 9 Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Noval, dapat saya informasikan bahwa Febri tadi dari gedung KPK Merah Putih akhirnya tiba di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sekitar pukul 13.37. Terlihat bahwa hingga pukul saat ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Febri masih menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung.
Baik Noval dan juga pemirsa, dapat saya informasikan bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspen Kejagung Anang Supriyatna mengaku bahwa pihaknya hari ini tidak hanya memanggil Febri Ardiansyah untuk melakukan pemeriksaan. Dan sebenarnya Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan hari ini terhadap 5 orang yang dipanggil statusnya sebagai saksi dan juga tersangka, yang mana Febri merupakan sosok yang dipanggil sebagai, yang statusnya sebagai, maksud saya adalah sebagai saksi dan juga tersangka. Tak hanya Febri, tim 9 Kejaksaan Agung juga memanggil tersangka lain yang bernama Nurman Herlin alias NH. Keduanya diperiksa dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Ardiansyah. Anang juga tadi menyampaikan bahwa pihaknya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tim 9 Kejaksaan Agung hari ini melakukan pemanggilan terhadap 5 orang, akan tetapi baru 3 orang yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung ini. Artinya 2 orang yang belum dipanggil hari ini, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan orang terhadap 2 orang itu. Baik, pemirsa, dapat kita lihat di layar kaca pemirsa bahwa ini adalah visual mobil yang tadi membawa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ketika tiba di gedung Kejaksaan Agung sekira pukul 13.37. Hingga kini sampai pukul 19.21 Febri masih diperiksa oleh tim 9 Kejagung. Artinya sekitar 5 jam lebih tim Kejaksaan Agung masih melakukan pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah ini. Noval dan juga pemirsa, bahwa Febri dan tersangka lain yang diperiksa ini kapasitasnya sebagai saksi dan juga tersangka diperiksa dalam kasus TPPU. Baik, terima kasih dan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Ardiansyah. Selain itu, tim 9 Kejagung menggeledah satu lokasi di Bandung. Tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Ardiansyah. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, tim penyidik 9 Kejagung menggeledah satu lokasi di Bandung, yakni rumah yang diduga milik tersangka NH. Dari penggeledahan, tim penyidik menemukan dokumen-dokumen terkait perbuatan pidana. Seluruh tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, acara yang berlaku, dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah, sekelompok tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai Kongres Pemuda Indonesia menuntut polisi untuk melakukan ekshumasi pada jenazah Sutrimo. Perwakilan KPI mendatangi Bareskrim Polri untuk mengadukan misteri kematian Sutrimo, penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah Sutrimo, pada Jumat. Mereka mendesak polisi agar segera melakukan ekshumasi dan otopsi pada jenazah Sutrimo guna mengungkap penyebab kematiannya, sehingga tidak ada isu liar tentang kematian pria tersebut di kalangan masyarakat. KPI sendiri menduga adanya kejanggalan dalam kematian Sutrimo. KPI pun menuntut dilakukannya penyidikan secara forensik melalui investigasi berbasis pengetahuan. Yang menurut klien kami, terdapat banyaknya dugaan kejanggalan terkait dengan kematian almarhum. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik, tentu dilakukan melalui metode scientific crime investigation. Karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita.